otomatis udah tunduk kepada hukum Indonesia. Nah, kita kira yang berlaku seperti ini, hukum Indonesia berlaku nggak tidak terhadap orang ini. Secara hukum saya berikan tanggapan saya, kalau mereka itu non-muslim, berarti kan di pengadilan negeri. Nah, putusan pengadilannya mengatakan apa? Apakah putusan pengadilan itu mengatakan anak ini ikut ibunya atau anak ikut bapaknya? Kalau belum ada putusan pengadilan negeri atau masih di luar pengadilan mereka, tidak boleh. Tindakan TE ini merampas anaknya, itu bisa dikategorikan tindak pidana, bisa kena Undang-Undang Perlindungan Anak sekaligus Undang-Undang Pidana Umum gitu loh. Terkait dari permasalahan ini nih, mungkin kalau untuk jeratan hukumnya sendiri Bang, bisa terkena seperti apa sih Bang ini Bang, kalau untuk TE-nya ini Bang terjerat kasus ini? Kalau misalnya terbukti dia, ya bisa dijerat dengan berlapis-lapis itu. Bisa dijerat dia. Salah satunya mungkin apa Bang, kayak misalnya perzinahan mungkin seperti itu? Ya katakanlah merampas anak. Merampas anak. Ya. Bang, kalau menurut Abang nih sebagai praktisi hukum nih, melihat nih perlu adanya ini nggak sih Bang, misalnya stakeholder kayak misalnya pihak-pihak terkait Bang, kayak misalnya KPAI atau misalnya sejenisnya nih, untuk terlibat nggak sih Bang untuk menengahi permasalahan ini Bang, sebenarnya Bang? Perlu nggak sih Bang? Memang disinilah perlunya itu Komisi Perlindungan Anak perlu terlibat supaya hal-hal seperti ini bisa diselesaikan dengan baik. Saya tidak tahu ya apakah mereka ini, Ami ini sama suaminya selesai di pengadilan atau tidak. Tapi kalau selesai di pengadilan, saya rasa tidak sampai seperti itu hebohnya kan. Nah, kalau misalnya selesai di pengadilan, pengadilan mengatakan apa? Apakah ibunya misalnya disebut cacat moral sehingga tidak layak membina anaknya. Kalau misalnya ada putusan pengadilan mengatakan seperti itu, adalah dasar dari bapaknya. Tapi kalau tidak ada putusan pengadilan yang mengatakan seperti itu, ya tentu salah. Nah, oleh karena itu baiknya mereka berunding dan diselesaikan melalui pengadilan. Kalau misalnya bapaknya kecantol sama artis misalnya, lalu melakukan perbuatan seperti itu salah lagi. Jadi pertama dia sudah kecantol sama artis, dia butuh perzinahan, kemudian tindakan lainnya merampas hak-hak daripada si ibu, karena ibu itu adalah yang berhak merawat anak di bawah umur. Anak di bawah umur itu sampai 18 tahun. 18 tahun sampai 21 anak sudah semi dewasa. Nah, 21 ke atas sudah dewasa murni, boleh memilih. Dan tidak perlu lagi ikut bapak atau ikut istri. Tapi kalau anak di bawah umur, tentu harus berdasarkan putusan pengadilan. Putusan pengadilan mengatakan apa? Ikut bapak atau ikut ibu gitu loh. Ya. Bang, sekarang kan si ibunya ini melaporkan ke Polda nih di Indonesia, melakukan si pedangdut ini yang diduga berselingkuh dengan suaminya. Nah, misalnya pertanyaan tadi apa? Ini kan sudah dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait dugaan perzinahan dan apakah menghalangi pemberian ASI kepada si anaknya. Nah, gimana Bang? Kalau soal perzinahan itu lain lagi. Misalnya bapaknya dilapor oleh istrinya berzina. Tentu pasal perzinahan itu harus bisa dibuktikan. Apakah si bapak itu ada masuk kamar tertutup atau kamar hotel atau apa misalnya bersama dengan wanitanya. Nah, ada nggak saksinya kan gitu? Atau ada nggak bukti-buktinya gitu loh. Kalau tidak ada, itu juga jadi masalah gitu. Tapi kalau benar demikian, itu juga menjadi polemik yang menjadi perlu pemutusan hakim gitu loh. Jadi kalau itu benar terjadi, ya berarti benarlah kata si ibu. Jadi tidak benar ibu dikatakan misalnya menelantarkan anaknya gitu loh. Nah, sementara pertanyaanmu tadi apakah bisa menghalangi memberikan ASI, itu tidak ada hubungannya. Pemberian ASI itu adalah hak daripada setiap bayi. Itu adalah kebutuhan pokok. Jadi anaknya masih berumur 3 bulan ya. 3 bulan wajib mendapatkan ASI daripada ibunya gitu loh. Tidak bisa dihalangi oleh perzinahan ayahnya gitu loh.
Timur yang menarik ini bang, ini kan melibatkan warga negara asing ya. Artinya kalau untuk proses hukumnya sendiri bang, ini apa nantinya akan digelar di sini bisa di Indonesia ini bakal bisa digelar bang? Apa emang nanti harus mengharuskan di luar negeri bang? Kalau bang sendiri, saya tidak tahu apakah mereka mencatatkan ke kantor catatan sipil. Kalau mereka mencatatkan kantor catatan sipil, misalnya di Jakarta, otomatis sudah tunduk kepada hukum Indonesia. Nah, kita kira yang berlaku seperti ini, hukum Indonesia berlaku nggak tidak dengan terhadap orang ini? Kalau hukum Indonesia berlaku, tentu diadili dengan sistem hukum Indonesia. Kalau misalnya yang satu, misalnya di Singapura ya, aku bilangnya, kemudian yang satu lagi warga negara Korea ya, ya berlakulah hukum Korea atau hukum Singapura kepada mereka, atau bahkan hukum internasional kan gitu. Mungkin terakhir harapan dari abang. Mungkin saran dari abang untuk seorang AMI BMJ ini seperti apa bang? Kalau saran saya sih, kalau misalnya mereka sudah tidak cocok lagi, sekalipun misalnya perkawinan adalah selalu diawali hal seperti itu, percekcokan, sebaiknya mereka berunding, anak ikut siapa, ikut bapak atau istrinya, supaya tidak menjadi konsumsi publik terus, tidak menjadi domain daripada entertainment atau infotainment ya. Nah, baiknya mereka berunding, ini ikut siapa gitu loh. Jadi kalau ikut istrinya ya biarlah suaminya menafkahi. Kalau ikut suaminya apa alasannya gitu loh. Jadi baiknya mereka berunding supaya ada masalahnya bisa terselesaikan gitu loh. Iya. Bang, tapi kalau melihat ini kan anak-anak juga, ternyata anak-anaknya itu lebih memilih bapaknya nih bang, artinya mungkin ada dugaan Doktrin. Iya, abang melihatnya seperti apa mungkin? Kalau dibilang memilih bapaknya, mesti tahu dulu anak ini sekarang ikut bapaknya atau ikut ibunya. Bapaknya. Nah, kalau ikut bapaknya bisa saja itu didoktrin. Tapi biasanya anak-anak sejak lahir itu pasti pro ibunya. Anak di bawah umur pasti kalau ditanya secara fisik, biar juga ibunya penjahat nih, pasti dia ikut ibunya. Kecuali misalnya didoktrin oleh ayahnya, tidak dikasih makan, tidak dikasih supply, dikasih extension dan sebagainya, ya bisa saja gitu. Jadi kalau anak itu mau ditanya independensinya ikut bapak atau ikut ibu, harus ditanyakan di hadapan berdua. Ikut bapak atau ibu mama. Kalau dibilang ikut bapak itu berarti oke bapaknya. Kalau ikut mama ya berarti ikut istrinya gitu loh ya. Tidak bisa dikatakan anak dikuasai tapi dibilang ikut bapaknya, ya sudah jelas lah bapaknya yang menguasai kan gitu loh. Iya.